Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Daniel Johan dalam renungan kebenaran Alkitab pada hari ini Sabtu 18 Juni 2022. Baik, hari ini saya akan membawakan renungan kebenaran Alkitab dengan tema besarnya makna perkataan dalam Alkitab. Hari ini sharing firman Tuhan saya beri judul makna perkataan mendukakan Roh Kudus Allah yang terambil dari surat Efesus 4 ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kita akan membahas apa yang dimaksud dengan perkataan mendukakan Roh Kudus Allah yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus yang notabene adalah orang yang telah percaya kepada Kristus, orang yang telah menjadi manusia baru, namun dalam tindakan dan perbuatan mereka telah mendukakan Roh Kudus Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, nasihat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus, khususnya di surat Efesus 4 ayatnya yang ke-17 hingga 32 yang perikopnya adalah manusia baru. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus agar mereka tidak mendukakan Roh Kudus Allah. Rasul Paulus menasehati jemaatnya di Efesus agar mereka sebagai manusia baru terus belajar mengenal Kristus serta harus menanggalkan manusia lama mereka dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jika perkataan dan perbuatan mereka tidak mencerminkan Kristus, maka hal itu akan mendukakan Roh Kudus Allah. Ketika orang percaya melakukan tindakan dan perbuatan dosa, maka pada dasarnya mereka telah mendukakan Roh Kudus Allah karena mereka telah melanggar hukum Allah. Mari kita baca Alkitab kita di surat 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Orang percaya yang hidupnya tidak mencerminkan Kristus, sebenarnya mereka tidak hidup bagi Allah, akan tetapi hidup bagi dirinya sendiri. Mari kita baca Alkitab kita di surat 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Mempelai Kristus yang berbuat dosa menunjukkan mereka tidak menghormati dan mengasihi sang mempelai laki-laki, yaitu Kristus. Mari kita baca Alkitab kita di surat Efesus 5 ayatnya yang ke-22 dan 32. Demikian firman Tuhan ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Kedua ayat ini bermakna bahwa hubungan kita dengan Kristus layaknya seperti hubungan suami istri. Kita baca juga Alkitab kita di kitab Markus 10 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab Allah membenci perceraian. Mempelai perempuan yang tidak setia kepada ikatan janji untuk tetap bersatu dengan sang mempelai laki-laki akan mendukakan Roh Kudus Allah. Sebagai penutup, mari kita baca Alkitab kita di kitab Yesaya 63 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka Ia berubah menjadi musuh mereka. Ia sendiri berperang melawan mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa sekalipun Israel adalah mempelai Kristus, namun jika mereka memberontak melawan Dia, maka mereka menjadi setru Allah. Israel adalah contoh mempelai Kristus yang tegar tengkuk, yang mendukakan Roh Kudus Allah.
Sebagai renungan kita pada hari ini, janganlah berbuat dosa lagi, karena itu akan mendukakan Roh Kudus Allah. Apalagi sampai memberontak kepada Allah akan berakibat kematian, alias kembali terpisah dari Allah. Dan jika orang berbuat dosa, maka akuilah dosa itu di hadapan Allah yang setia dan adil. Mari kita baca Alkitab kita di surat 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di renungan kebenaran Alkitab pada Sabtu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.